Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terlambat ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Sebentar ya. Oke, mohon maaf terlambat ya teman-teman ya. Ini saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ini prodinya IF semua kan ya? Iya, Pak. Iya Pak. Oke. Bagas, Bagas sudah hadir. Hadir, Pak. Oke, baik. Lalu Bintang, Iya Pak. Bintang dia, Bintang sudah hadir ya? Hadir Pak. Oke, baik. Devin, Devin Samuel Setiawan, Devin belum hadir ya? Dimas, Hadir, Pak. Dimas, oke. Irfan, Hadir Pak. oke baik. Solid, Hadir, Pak. oke. Raihan, Hadir, Pak. oke. Rizik, Hadir, Pak. oke baik. Reynaldi, Reynald, Hadir, Pak. oke. Usama, Hadir Pak. oke baik. Rifano, Hadir, Pak. oke. Berarti yang tidak hadir hanya Devin saja ya. Oke. Yang dari kelas reguler tuh ada yang pindah tidak ya ke kelas karyawan nih? Oke ya. Oke, ini kita lanjut materinya ke pengenalan Golang ya, teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita sudah coba belajar cara membuat yang simple ya, Hello World ya, standar-standarnya. Kita lanjutkan materinya ya, teman-teman ya. Nih, saya share dulu screen-nya ya. Oke, kita melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya ya, teman-teman ya. Nah, ini kita akan belajar tipe data number dulu ya, dari atau menggunakan bahasa pemrograman Go. Nah, ini untuk di Golang sendiri, untuk tipe data number, ada dua jenis tipe data number yang biasa digunakan ya di pemrograman Go ya. Di sini ada yang tipenya integer dan juga floating point ya. Dan ini sama ya, seperti pada bahasa pemrograman umumnya ya. Kalau bahasa integer ini kan untuk bilangan bulat ya. Sedangkan untuk floating point itu atau float ini yang biasa kita kenal dengan float ini untuk menyimpan tipe data number yang sifatnya desimal. Jadi disimpan dalam floating point ya. Nah, ini kita bahas terlebih dahulu untuk tipe data yang integer ya, teman-teman ya. Nah, di Go sendiri ini untuk tipe data integer ada beberapa jenis yang bisa kita gunakan. Jadi ada tipe data int8. Jadi int8 ini berarti dia sebanyak 8 eh, 2 pangkat 8 ya, atau 2 pangkat 8 kurangi 1 ya. Jadi kalau di 2 pangkat 8 kan nilainya 256 ya. Cuman di sini dikurangi satu eh, digit ya. Jadi 2 pangkat 7. Jadi makanya di sini ada nilai minimum sama nilai maksimumnya ya. Jadi kalau integer di sini
dia batas minimumnya yaitu minusnya. Minusnya minus 128 sampai nilai maksimumnya 127 ya. Jadi makanya di sini untuk integer 8 ini kan sebetulnya 2 pangkat 8 ya untuk jumlahnya. Cuman karena di sini mengakomodir nilai minus, jadi makanya dia 2 pangkat 8 minus 1 ya. Jadi makanya untuk mengakomodir bilangan minusnya ya. Lalu untuk integer 16, jadi di sini perbedaannya antara integer 8, integer 16, integer 32, integer 64 itu berupa jumlahnya ya. Jadi semakin banyak ini maka implikasinya akan menghabiskan lebih banyak space di memorinya. Jadi makanya sebetulnya dari sini untuk penggunaannya ini teman-teman diperhatikan dengan kondisinya atau kebutuhannya seperti apa. Jadi misalnya di sini teman-teman membutuhkan menyimpan suatu tipe data yang nilai maksimalnya itu sebetulnya hanya sampai 100 gitu ya. Jadi makanya di sini teman-teman bisa aja ya, teman-teman pakai yang tipe datanya INT 64 ya. Bisa-bisa aja ya. Cuman kan otomatis kan implikasinya kode atau program yang teman-teman buat kan tidak efisien. Jadi makanya di sini perlu diperhatikan nih untuk tipe datanya. Jadi kalau teman-teman di sini sudah melakukan analisis dulu ya, oh ternyata untuk tipe data yang teman-teman ingin buat di sini maksimal ternyata cuma 100 gitu ya untuk angkanya. Ya, berarti teman-teman pilih yang tipe datanya INT 8 ya. Karena siogianya kan agar lebih efisien ya untuk kode yang teman-teman atau program yang teman-teman buat ya. Jadi di sini perbedaannya. Jadi antara INT 8 berarti nilai minimumnya dari minus 18 sampai nilai maksimumnya ke 127 ya. Karena kan ini dari 0 ya. 0 makanya di sini 128 kurangi 1 ya. Lalu INT 16 ini dari minus 32768 sampai ke 32767 ya. Begitu juga seterusnya ya. Jadi ini besarannya 2 pangkat ya. Cuma karena dari minus makanya dikurangi 1. Ini merupakan tipe data integer. Lalu ada juga tipe data yaitu UINT ya. Nah, UINT ini sebetulnya mirip dengan integer, cuman perbedaannya di sini untuk UIN ini atau unsigned ya, unsigned integer di sini dia nilai minimumnya dari 0, jadi tidak ada minusnya ya. Jadi kalau kita bandingkan antara int 8 dengan UIN 8 di sini nilai minimumnya yaitu 0. Jadi tidak ada minus. Jadi makanya di sini nilai maksimumnya bisa lebih banyak ya. Jadi 255 ya, 2 kali lipatnya. Jadi kalau di sini kan sampai 127, di sini sampai 255. Jadi betul-betul 2 pangkat 8 ya, karena tidak menyimpan range dari minusnya. Begitu juga dari UIN 16 sampai ke UIN 64. Jadi ini implikasinya tiap tipe data ini implikasinya ke space memori nanti yang akan dialokasikan. Jadi makanya betul-betul diperhatikan ya kira-kira kebutuhannya seperti apa ya. Jadi dilakukan analisis sebaiknya. Ini untuk tipe data yang UIN. Lalu di sini ada yang tipe datanya floating point ya. Jadi float nih. Di sini ada begitu juga sama halnya dengan yang INT dan UIN tadi. Yang float juga ada besarannya. Jadi ada float 32 dan juga float 64 ya. Nah, ini ada nilai minimum dan juga nilai maksimumnya. Jadi di sini dari 1.18 dikali 10 pangkat minus 38 sampai juga dengan yang nilainya sampai ke 2 pangkat 32 ya. Cuman di sini kan ada desimalnya. Jadi makanya di sini dikonversinya itu berupa 3,4 kali 10 pangkat 38 untuk nilai maksimumnya. Dan juga untuk float 64 ya. Float 64 dari 2.23 kali 10 pangkat minus 308 sampai ke 1.80 kali 10 pangkat 308. Nah, ini sebetulnya ada lagi untuk tipe data yang lain ya. Cuman yaitu yang kompleks ya. Nah, sebetulnya yang kompleks sendiri untuk di dunia nyatanya kalau untuk program pemrograman yang biasa ini
jarang sekali digunakan ya. Saya sendiri belum pernah ya menggunakan yang tipe datanya kompleks ya. Jadi sebetulnya kompleks ini untuk yang kompleks 64 ya, dia itu sebetulnya menggunakan yang vlog 32 ya. Cuman ada yang real dan imaginary partnya ya. Cuman ini saya juga masih belum pernah menggunakan ya untuk yang tipe data kompleksnya. Jadi ada yang tipenya kompleks 64 dan juga kompleks 128. Nah, untuk alias di sini ada beberapa alias yang bisa teman-teman gunakan ya. Jadi lebih memudahkan ya untuk menuliskan ya. Biasanya kan eh, ini contohnya ya. Jadi seperti UIN 8 gitu ya. UIN 8 ini teman-teman bisa menggunakan itu karena mungkin tidak hafal ya, UIN 8 kan biasanya agak asing ya, teman-teman. Nah, ini bisa menggunakan yang byte nih. Nah, byte sendiri di sini setara dengan UIN 8. Lalu tipe data alias lainnya itu ada yang namanya run. Run sendiri di sini alias untuk IN 32. Dan juga untuk in ya, kan biasanya kita ngetiknya in saja ya. Nah, itu untuk minimal IN 32. Begitu juga dengan yang UIN UIN ya. Jadi minimal untuk UIN 32. Nah, ini berupa aliasnya. Nah, ini contoh untuk kode program untuk number ya. Jadi di sini ada kita import ya seperti biasa ya untuk formatnya FMT ya. Jadi ada kalau di Go sendiri kan harus ada fungsi fungsi mainnya ya, sama halnya dengan Java, C juga kan harus ada fungsi mainnya. Jadi di main ini nanti kita gunakan yang print line ya untuk memprint suatu output tertentu ya. Jadi di sini kita coba print suatu angka ya. Jadi di sini ada stringnya. Kalau ada kutip dua berarti merupakan suatu string ya, teman-teman. Ini kan ada satu, lalu baru di sini digunakan menampilkan suatu angkanya ya. Jadi kita coba ya, teman-teman. Ini kita buka yang Visual Studio Code-nya dulu ya. Bentar ya, saya buka. Tulis. Ini kita sebelumnya saya yang Go atau di mana ya? Hmm, Benar, saya lupa. Biasanya yang Go itu saya taruh di mana ya? Sini aja ya. Ini. Oh iya, di sini. Ini kita buka IDE-nya ya, yang teman-teman biasa pakai ya. Jadi bisa pakai Visual Studio Code, bisa pakai IDE-IDE lainnya. Jadi sesuai atau yang biasa teman-teman gunakan saja ya. Jadi kita coba buat file number.go ya, teman-teman ya. Nah, ini kita bikin yang package main ya. Lalu import. Ini sebetulnya import, walaupun kita tidak inisialisasikan yang jika diimport nanti biasanya dari IDE sudah mengenali secara otomatis ya. Ini coba kita klarifikasi dulu fungsi mainnya ya. Ini misal pakai FMT ya. Nah, ini kalau kita ini otomatis sudah ada atau completion-nya ya. Jadi kalau kita enter maka otomatis diimportnya. Kalau menggunakan IDE biasanya sudah pintar ya untuk IDE-nya. Ini kita print line. Misal ini kita ikuti saja ya. Ini satu, undangan satu ya.
Nah, ini opsional ya teman-teman, mau pakai titik koma atau tidak, ini bebas ya. Oh, ini ada double nih. Kalau di Go, dia kalau ada dua main di satu package, dia biasanya ada uh, warning errornya ya. Cuman kita bisa abaikan dulu ya. Karena nanti untuk merannya kita tidak meran satu package ya, tapi hanya satu file saja ya. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, ini sebetulnya kalau di Go bisa pakai titik koma atau tidak, ini bebas ya. Kelebihan dari Go seperti itu ya. Lalu kita coba tambahkan lagi yang memprint 2 ya. Ini 2, lalu FMP. Ini 3, 5. Untuk menampilkan bilangan yang float tadi ya. Nah, ini kalau float mengikuti eh, kaidah penulisan Inggris atau Amerika ya. Jadi pakainya titik ya, bukan pakai koma ya, teman-teman. Ini seperti ini, lalu kita coba jalankan ya, teman-teman. Jadi go run number.go ya. Nah, ini programnya akan memunculkan seperti ini ya. Jadi ini kan string ya. String maka akan menampilkan eh, string 1 sama dengan nih. Lalu karena ini kan berupa suatu number ya, integer ya. Integer maupun ini kan float ya. Jadi makanya untuk menyambungnya ini bisa pakai koma ya, teman-teman. Nanti sebetulnya ada beberapa cara penulisan ya untuk menggabungkan antara string dengan variabel maupun number, tapi di sini kita pakai yang koma dulu ya. Nanti kita bisa bahas di pertemuan yang lebih advance-nya ya, untuk string untuk formatternya ataupun pengubahannya nanti ya. Nah, ini untuk yang number ya. Ini masih cukup mudah ya teman-teman. Karena hanya pengenalan dulu ya. Karena kan sebetulnya antara bahasa pemrograman satu dan yang lainnya kan secara garis besar untuk apa teknik pembacaannya kan mirip ya. Cuma nanti biasanya perbedaannya nanti kalau sudah menggunakan berbagai macam library nanti itu terlihat ya perbedaannya, terlihat lebih kompleksnya, terlihat perbedaan kompleksnya di situ ya nanti ya. Kalau sudah memakai berbagai macam tambahan-tambahan library ya. Nah, ini untuk yang number ya, teman-teman ya. Lalu di sini untuk Go langsung juga, di sini ada tipe data Boolean ya. Nah, Boolean ini yaitu tipe data yang memiliki nilai dua nilai ya. Jadi bisa benar atau salah ya. Nah, di Golang tipe, tipe data Boolean ini direpresentasikan menggunakan kata kunci bool. Jadi mirip ya dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi ada tipe data Boolean. Nah, dari nilai Boolean sendiri di sini ada dua nilai ya, ada true ataupun ada false nih. Nah, untuk keterangannya true sendiri berarti benar dan false ini yaitu salah ya. Nah, ini kita coba ya untuk kode program Boolean di Go ya. Jadi kita coba lagi untuk membuat file baru ya teman-teman ya. Ini kita beri nama boolean.go ya. Di package-nya package main ya teman-teman ya. Lalu ada function main-nya masih sama. Lalu kita print line ya. Ini misal benar sama dengan true ya. Lalu kita print lagi salah sama dengan false ya. Ini. Lalu kita coba run ya.
Ini seperti ini ya, teman-teman. Untuk tipe data yang boolean. Nah, ini untuk tipe data number dan juga boolean ya di Go ya. Lalu selanjutnya tipe data string nih. Nah, tipe data string ini, jadi string sendiri yaitu kumpulan ya, sebetulnya kumpulan dari tipe data lain ya, tipe data karakter ya. Jadi kalau teman-teman belajar bahasa C ya, biasanya kan ada tipe data char ya. Nah, char sendiri kalau digabung menjadi bisa membentuk suatu tipe data baru yaitu tipe data string ya. Jadi sebenarnya kalau string itu kita bisa tembak menjadi suatu array ya. Nah, array tersebut kan isinya karakter char-nya ya, tipe data char-nya itu ya. Jadi makanya di sini untuk di Go sendiri, jadi jumlah karakter di dalam string ini bisa 0 sampai tidak terhingga ya, karena mirip juga ya, mirip. Jadi si string tersebut merupakan kumpulan dari karakter ya. Nah, tipe data string di Golang ini direpresentasikan dengan kata kunci string. Nah, nilai data string di Golang selalu diawali dengan karakter petik 2 dan diakhiri dengan karakter petik 2 ya. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya, untuk string ya. Jadi eh, sebetulnya kita sudah pakai juga ya untuk yang seperti ini ya. Jadi di penulisan-penulisan sebelumnya. Jadi untuk menampilkan suatu eh, informasi karakter ya. Jadi bisa karakter, bisa kata ya. Ini kita coba bikin lagi ya. Jadi di sini kita tambahkan file baru lagi string.go ya. Ini package-nya masih menggunakan yang main, lalu function main-nya, lalu kita tampilkan ya, misalnya nama dari rekan-rekan ya. Nah, ini jangan lupa pakai kutip 2 ya. Iqbal, Dani gitu ya. Lalu kita jalankan yang string ya. Seperti ini ya, teman-teman. Ini masih mudah, ini bisa kita lanjut ya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa fungsi yang sudah bisa kita langsung gunakan ya. Jadi sudah disediakan ya oleh Golang ya. Itu untuk melakukan beberapa eh, apa layanan ya pada tipe data string ya. Nah, beberapa di antaranya itu untuk menghitung jumlah karakter di string tersebut ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan fungsi len. Ya. Jadi len nanti di dalamnya stringnya ya. Jadi akan menghitung ya jumlah karakter si string. Lalu juga untuk mengambil karakter pada posisi yang ditentukan. Ini bisa langsung diakses saja menggunakan suatu eh, indeks dari si posisi string yang ingin diambil. Jadi mirip untuk mengakses suatu array. Ya, teman-teman. Ini kita coba lagi. Ini sudah azan teman-teman ya. Kita dengarkan azan dulu ya.
Baik teman-teman, ini kan karena sudah memasuki waktu sholat maghrib, jadi bagi teman-teman yang muslim, silakan dipersilakan untuk melakukan ibadah sholat maghrib dulu ya. Jadi kita break dulu ya teman-teman ya. Mungkin kumpul lagi pukul 6.15 ya teman-teman ya. Ini eh, mungkin sudah cukup ya. Baik, kita kumpul lagi, kembali lagi di Zoom pukul 6.15 ya teman-teman. Silakan Baik, untuk Pak. melakukan ibadah sholat maghrib bagi teman-teman yang muslim.
Oke, baik, kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke, tadi fungsi yang di string ya. Oke, kita coba ya. Ini tadi kita kan sudah punya string ini ya, satu string ya, untuk menampilkan nama saya ya. Lalu kita coba di bawahnya untuk print jumlahnya ya. Jadi di sini kita coba print jumlah dari nama saya ini ada berapa karakter ya. Cuman ini perlu diperhatikan juga. Jadi ini spasi juga dihitung sebagai suatu karakter ya, teman-teman. Ini kita juga coba tampilkan. Ini saya copy dulu ya. Untuk posisinya ya. Posisinya misal yang dari huruf T ini ya. Kita coba print nih. Lalu ini untuk yang kedua. Oke, kita save. Kita coba jalankan ya aplikasi ini. Oke, ini seperti ini ya teman-teman nih. Jadi dari string nama saya tadi Taufik Iqbal Ramdhani ini totalnya ada 21 karakter ya teman-teman. Ini dari fungsi yang lain ini ya. Jadi menghitung ya, ada berapa karakter sih di string ini ya. Jadi kita bisa langsung memanfaatkan fungsi lain ini. Jadi kalau kita eh, kontrol spasi ya, di sini ada penjelasannya ya. Ini penjelasannya nggak muncul. Nah, ini ya. Cuman untuk lebih jelasnya ini teman-teman bisa ke dokumentasinya, dokumentasi dari si golangnya ya. Lalu di sini juga tadi kita coba untuk menampilkan pada posisi ke 0 ini di indeksnya ini kan hurufnya berarti huruf T ya. Nah, huruf T ini kita print nih. Jadi yang ditampilkan merupakan huruf T ini yang di baris kedua ini. Begitu juga di baris berikutnya ya. Jadi merupakan huruf A ya. Ini yang di baris ketiga ya. Nah, ini kan tapi kok yang ditampilkan bentuknya integer gitu ya, angka ya. Kenapa bukan hurufnya gitu. Nah, ini sebetulnya ini pengkodean dari si ASCII-nya ya. Jadi nanti sebetulnya ada bisa kita convert kembali ke hurufnya ya. Cuman ini nanti kita pelajari di lebih mendalam nanti di pertemuan berikutnya ya. Mengenai string. Ini sebentar saya ambil minum dulu ya. Baik, kita lanjut ke variabel ya. Nah, untuk variabel sendiri digolang di sini. Jadi sama seperti halnya pada bahasa pemrograman lain. Jadi variabel ini yaitu tempat untuk menyimpan data ya. Nah, variabel sendiri ini bisa digunakan agar kita bisa mengakses data yang sama dimanapun kita mau. Nah, di Golang sendiri variabel hanya bisa menyimpan tipe data yang sama. Jika kita ingin menyimpan data yang berbeda-beda jenis, kita harus membuat beberapa variabel. Jadi berbeda ya dengan bahasa pemrograman yang lebih apa? Lebih dinamis ya, seperti halnya Python atau PHP itu kan lebih dinamis ya. Kalau di Java dan juga di Go ini lebih strict ya, teman-teman ya. Nah, untuk membuat variabel, kita bisa menggunakan kata kunci var. Lalu diikuti dengan nama variabelnya dan juga tipe datanya. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini kita akan membuat suatu variabel dengan nama name dan juga tipe datanya yaitu string. Jadi bisa didefinisikan di Golang seperti ini. Jadi var
spasi nama variabelnya di sini name, dan juga spasi tipe datanya di sini string. Dan di sini kita sudah melakukan inisialisasi variabelnya, dan nanti di variabelnya yang tadi sudah diinisialisasikan sebelumnya bisa kita gunakan. Jadi bisa kita lakukan pengisian variabel tersebut, ini diisi ya, misalnya namanya diisi nama teman-teman, lalu kita coba print. Ini kita coba ya teman-teman ya. Ini sekarang variabel ya. Kita bikin file baru, variable.go, package-nya di package main. Kita buat function-nya seperti biasa ya teman-teman ya. Ini kita inisialisasikan dulu untuk nama variabelnya. Ini kita namakan name ya. Lalu tipenya string. Dan variabel ini teman-teman bisa kita lihat ya. Kalau di Golang sendiri, ketika kita membuat atau mendeklarasikan suatu variabel, kalau variabel tersebut tidak kita gunakan, jadi sudah dideklarasikan tapi tidak kita gunakan ya, maka akan error ya teman-teman nih. Jadi kalau di Golang, kalau kita sudah mendeklarasikan suatu variabel, variabel tersebut harus digunakan nih. Jadi kalau tidak digunakan pasti sih programnya error nih, tidak bisa dijalankan. Jadi makanya di sini kita gunakan ya untuk variabel yang sudah kita inisialisasikan. Jadi name tersebut kita isi misalnya nama saya ya. Ini lalu kita print nih. Kita print menggunakan print line nih. Lalu ini nama variabelnya ya. Lalu di sini kita ubah lagi ya untuk variabelnya. Misalnya Taufik IR gitu ya. Kita print lagi ya. Lalu kita coba jalankan ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini untuk variabel ya teman-teman ya. Jadi di Golang, jadi perlu diperhatikan teman-teman ya. Ketika mendeklarasikan suatu variabel, maka variabel tersebut harus digunakan. Kalau tidak digunakan, maka akan muncul error ya teman-teman. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman lain. Nah, ini untuk tipe data variabel. Jadi saat kita membuat variabel, maka kita wajib menyebutkan tipe data variabel tersebut. Jadi sebagai contoh tadi yang name nih, variabel name tersebut, maka kita wajib menyebutkan tipe datanya apa nih. Kalau tadi kan name kita sebutkan tipe datanya string ya. Namun, jika kita langsung menginisialisasikan data pada variabelnya, maka kita tidak wajib menyebutkan tipe data variabelnya ya. Jadi di sini sebagai contoh ya, tadi kan kita lakukan inisialisasi untuk variabelnya tadi kan name-nya itu string-nya. Nah ini kita bisa tidak menggunakan tipe datanya, tapi dengan catatan kita langsung mengisi data tersebut ya. Jadi langsung kita inisialisasikan si name itu isinya apa. Nah ini bisa tidak disebutkan tipe datanya, jadi sudah otomatis ya dibaca oleh si compilernya nanti. Ini kita copy dulu. Label 2 ya. Nah ini kita coba ya. Ini saya copy saja. Jadi string tadi kita hapus ya tipe datanya. Jadi langsung kita lakukan inisialisasi. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini sudah bisa terlihat ya, tidak ada error ya di IDE-nya ya. Jadi kalau kita coba
run lagi untuk yang variable 2.go-nya. Ini hasilnya sudah sama dengan yang variable.go sebelumnya. Sebentar ya. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, ini untuk kata kunci var ya. Jadi di Golang, kata kunci var saat membuat variabel tidaklah wajib, misalkan saat membuat variabel kita langsung menginisialisasi datanya ya. Jadi agar tidak perlu menggunakan kata kunci var, kita perlu menggunakan kata kunci titik dua sama dengan ya, saat menginisialisasikan data pada variabel tersebut. Nah, ini kita bisa tidak menggunakan var ya, teman-teman ya. Jadi kalau sebelumnya kan, kalau teman-teman perhatikan di sini ada kata kuncinya var ya. Dan juga apalagi yang di sebelumnya itu kan ada var dan juga tipe datanya, stringnya. Nah, ini untuk ini, dua apa, given variabelnya, ini bisa tidak kita gunakan ya. Jadi yang var ini dan juga tipe datanya ini bisa kita tidak gunakan. Nah, dengan catatan kita menggunakan titik dua sama dengan. Ini kita coba ya, teman-teman ya. Ini saya copy kembali ya. Jika ini kita hilangkan untuk var-nya dan juga tipe datanya ya. Tapi kita ganti menggunakan titik dua sama dengan. Ini copy ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya, ini cara lain untuk em, melakukan penyederhanaan ya. Jadi yang tadi harusnya menggunakan var, name, lalu string, ini bisa lebih disederhanakan menggunakan titik dua sama dengan ini. Nah, ini sebetulnya sama saja seperti ini ya sintaknya. Jadi var, name, string ini. Cuman lebih disederhanakan menggunakan titik dua sama dengan. Nah, tapi dengan catatan kalau kita menggunakan di bawahnya ya, kita titik titik dua sama dengan lagi ini maka akan muncul error ya. Karena sebelumnya sudah kita definisikan sebelumnya suatu variabel tersebut ya. Jadi dianggapnya ini membuat variabel baru lagi. Nah, ini tidak boleh ya, untuk menggunakan yang variabel yang sama yang namanya name ini. Kecuali di sini namanya misal diubah jadi name satu atau name berapa gitu ya. Nah, ini makanya kalau ingin digunakan, maka titik duanya tidak digunakan kembali ya, teman-teman. Jadi titik dua ini hanya untuk di awal saja ya, untuk melakukan inisialisasi variabel ini. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita coba jalankan, maka hasilnya ini harusnya sama ya. Jadi go run coba tiga ya. Nah, ini seperti ini. Hmm, sebentar nih.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini untuk deklarasi multiple variable ya. Jadi di Golang sendiri, jadi kita bisa membuat variabel secara sekaligus banyak ya. Jadi kode yang dibuat akan lebih bagus dan mudah dibaca ya. Jadi kelebihannya di sini. Jadi di Golang sendiri kita bisa mendeklarasikan langsung lebih dari satu variabel ya, teman-teman. Jadi ini contohnya ya, teman-teman nih. Ini bisa menggunakan kurung tutup dan juga kurung buka ya. Ini kita coba ya, teman-teman ya. Di- Jadi ini misalnya kita coba pecah ya menjadi dua variabel ya, ada first name dan juga last name ya. Jadi di sini kita gunakan kurung tutup dan juga kurung buka ya. Jadi first name, misal nama variabel pertamanya dan juga last name-nya. Ini kita coba print nih. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tentunya dengan menggunakan pola penulisan seperti ini tentunya lebih eh, terstruktur ya, lebih mudah dibaca ya. Jadi misalnya ada satu variabel yang memang kebutuhannya mirip ya, satu rumpun gitu ya. Jadi kalau coba kita jalankan seperti ini ya teman-teman. Nah ini untuk yang multiple variable ya, declaration ya. Nah, ini untuk konstan. Jadi konstan adalah variabel yang nilainya tidak bisa diubah lagi ya, setelah pertama kali diberi nilai. Jadi cara pembuatan konstan mirip dengan variabel, yang membedakan hanya kata kunci yang digunakan adalah cons, bukan var. Nah, juga saat pembuatan konstan, kita wajib langsung menginisialisasikan datanya. Nah, ini untuk kode program konstan ya. Ini di sini kalau sebelumnya kan kita menggunakan var ya teman-teman ya, tapi di sini kita menggunakan cons ya. Nah ini bedanya var dengan cons tadi ya. Kalau konstan ini dia biasanya untuk melakukan apa inisialisasi suatu variabel tapi yang tidak bisa diubah. Jadi seperti konstan itu misalnya huruf pi gitu ya 3,14 atau misalnya ada misalnya max speed gitu ya. Max speed itu misal 150 misal untuk kendaraan tertentu. Nah, ini tentunya tidak bisa diubah-ubah gitu ya. Sudah given ya. Jadi suatu variabel yang memang tujuannya tidak bisa diubah-ubah lagi ya. Jadi makanya di sini ada cons-nya. Ini kita coba buat ya, teman-teman. Instan, oke, package-nya masih sama yang main. Kita coba konsep. Misalnya di sini first name ini. First name-nya di sini string fonts last name. Nah, ini kalau teman-teman di sini perhatikan, jadi untuk konstan sendiri ini tidak harus ada suatu tipe ya. Jadi karena kan sudah harus ada isinya ya kalau konstan itu ya. Jadi makanya di sini teman-teman walaupun sudah didefinisikan tipe datanya dan juga yang tidak didefinisikan ini sama saja hasilnya. Jadi nah ini kalau di sini, untype-nya itu string ya, sudah otomatis ya.
Jadi di sini kan sudah diketikkan ya untuk tipe datanya ya. Kalau di sini eh, sebetulnya sudah otomatis terbaca menjadi suatu string. Ini yang pertama ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi di sini tidak error ya kalau cons ini ya. Jadi berbeda kalau teman-teman menggunakan yang var ya. Kalau teman-teman di sini gunakan var, maka otomatis akan error ya. Jadi si first name ini harus digunakan ya. Jadi sudah dideklarasikan tapi tidak digunakan, maka ini error ya. Ini berbeda ya. Kalau cons di sini tidak error ya. Walaupun sudah dideklarasikan tapi tidak digunakan, tapi tidak akan memunculkan suatu error ya di compilernya. Ini perbedaan lainnya ya. Nah, ini jadi kalau misalnya kita coba first name tadi kita lakukan pengubahan gitu ya, pengubahan variabel gitu ya. Gitu ya. Nah, ini maka akan error ya. Nah, cannot assign to first name karena dia itu sudah tipe datanya cons ya. Jadi tidak bisa diubah lagi, maka akan terjadi suatu error ya. Ini. Jadi makanya untuk konstan tidak bisa diubah lagi ya. Ini yang tipe data konstan ya. Nah, sama seperti variabel di Golang juga kita bisa membuat konstan secara sekaligus banyak ya. Jadi ini contohnya ya. Jadi ini kita copy lagi. Kita ubah ya. Menggunakan kurung kurawal. Seperti ini. Jadi lebih terstruktur karena kan satu rumpun ya antara first name last name. Jadi bisa seperti ini ya, teman. Nah, hasilnya sama ya sebetulnya ya, dengan yang sebelumnya. Ya. Cuman ini kan consnya jadi cuman satu ya, seperti saja ya. Diketikannya. Ya. Ini yang multiple konstan. Nah, ini lalu untuk konversi tipe data ya, teman-teman nih. Jadi kadang di Golang sendiri kita butuh melakukan suatu konversi tipe data ya, dari satu tipe ke tipe lain. Misalnya kita ingin mengkonversi tipe data dari yang lebih kecil ya, int32 ke int64 atau lain-lain nih. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya di sini kita mempunyai suatu variabel yang tipe data sebelumnya itu dia int32. Nah, ini kita ingin melakukan konversi ini. Nilainya tadi yang int32 ingin kita konversi menjadi int64 ya. Ini cukup mudah ya melakukan konversi tersebut. Jadi tinggal memanggil fungsinya ya. Jadi sudah ada atau sudah dibuat ya teman-teman ya. Nah, cuman ini ada yang perlu teman-teman perhatikan ya. Jadi kalau untuk melakukan konversi dari tipe data yang kecil ke tipe data yang lebih besar, itu kan tidak masalah ya teman-teman ya. Misalnya tadinya itu dikonversi yang tadinya teman-teman misalnya ini di int32 ya, dikonversi ke nilainya yang lebih besar gitu, yang jumlah space-nya lebih besar, contohnya ke int64 ini nggak masalah ya. Cuman yang perlu teman-teman perhatikan kalau misalnya ingin melakukan konversi dari yang jumlah atau jenis tipe datanya besar ke tipe data yang lebih kecil. Jadi jangan sampai
suatu nilai tadi malah jadi tidak sesuai lagi ya. Jadi misalnya di sini int 32 ya, teman-teman ingin melakukan konversi ke jumlah yang lebih kecil, ke int 16 gitu ya. Nah ini perlu teman-teman perhatikan. Jadi bisa jadi nanti datanya malah tidak sesuai lagi ya, terpotong atau yang lain gitu ya. Jadi ini teman-teman harus perhatikan dulu ya. Harus lakukan analisis dulu ya, kira-kira ini masih bisa diakomodir atau tidak ya ketika melakukan konversi dari yang jenisnya eh, ke jenis yang lebih kecil gitu ya. Seperti itu ya. Ini contohnya ya. Nah, ini selanjutnya untuk deklarasi ya. Jadi tipe declaration adalah kemampuan membuat ulang tipe data baru dari tipe data yang sudah ada. Nah, tipe declarations biasanya digunakan untuk membuat alias terhadap tipe data yang sudah ada dengan tujuan agar lebih mudah dimengerti. Nah, ini di Golang sendiri kita bisa melakukan deklarasi suatu tipe data ya, teman-teman ya. Jadi kita buat suatu tipe data baru gitu ya. Jadi di sini sebagai contoh ya, kita membuat suatu tipe data nomor KTP ya. Nah, ini menggunakan apa? Menggunakan type ya, declaration-nya ya. Ini kita coba ya. Ini kita buat file baru lagi. Ini kita kasih nama type.go saja gitu. Ini package-nya masih package main. Ini kita eh, function main lagi ya. Nah, ini kita bikin tipe data baru ya. Misalnya tipe data ini nomor KTP. Nah, nomor KTP ini sebetulnya string nih. Ini untuk memudahkan ya teman-teman. Jadi misalnya untuk memudahkan pembacaan suatu kode gitu ya. Jadi kadang-kadang ada kebutuhan seperti itu ya. Kita buat tipe data baru ya. Gitu. Nah, ini sudah bisa diakomodir oleh Go ya. Ini kita buat tipe datanya itu nomor KTP. Jadi kita pakai misalnya di var KTP. Nah, si variabel dengan nama KTP Taufik ini kita gunakan tipe datanya nomor KTP yang sebelumnya sudah kita deklarasikan. Nah, ini bisa digunakan seperti ini ya, teman-teman. Ini kita langsung isi saja ya. Misalnya bla 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 bla. Lalu kita print di sini. Nah, juga di sini kita bisa langsung melakukan pengisian nih. Jadi nomor KTP ini misalnya diisi dengan misal 2222 seperti ini. Ini kita coba jalankan ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini di Golang sudah bisa mengakomodir untuk melakukan pembuatan suatu tipe data baru ya teman-teman. Tujuannya untuk memudahkan. Ini selanjutnya untuk operasi matematika ya, menggunakan bahasa pemrograman Go ya. Nah, ini secara garis besar mirip ya teman-teman ya dengan bahasa pemrograman lain ya. Jadi untuk operasi matematikanya ini sudah support untuk plus, minus, bintang, bagi, dan juga sisa bagi untuk pangkat dan lain-lainnya secara garis besar mirip mirip ya. Jadi plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian, terus lalu pagar apa istilahnya, bagi pokoknya yang untuk garis miring ini ya, garis miring untuk pembagian dan juga untuk persen ini merupakan suatu modulo atau sisa pembagian. Jadi secara garis besar mirip ya. Jadi kita coba untuk operasi matematikanya, kita buat file baru. Oh, ini.
Kalau ada variabel A gitu ya. 10, variabel B 30 gitu ya. Lalu di sini kita lakukan misalnya penambahan gitu ya. Plus B, plus C. Gitu ya. Kita print ya. Seperti ini. Lalu kita coba jalankan untuk matematika dapur. Nah, ini seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, cara garis besar mirip ya dengan bahasa pemrograman lain untuk kode program matematikanya. Nah, ini contohnya ya. Ini jadi di Golang sendiri, di sini ada melakukan penyingkatan ya, penyingkatan operasi matematika ya. Jadi mirip dengan bahasa pemrograman lain ya. Jadi misalnya di sini kita ingin melakukan penambahan gitu ya. Jadi A sama dengan A plus 1, A plus 10 ya. Ini bisa dilakukan penyingkatan ya, penyingkatan atau augmented assignment nih istilahnya. Jadi lebih disingkatnya jadi menggunakan plus sama dengan nih. Lalu juga untuk pengurangan juga sama, perkalian, pembagian maupun modulo ini mirip ya. Jadi cara penggunaannya jadi lebih singkat ya. Seperti ini ya. Jadi mirip dengan bahasa pemrograman lain. Nah, yaitu istilahnya augmented assignment. Jadi ini contohnya. Dan juga untuk unary operator ya. Jadi ini juga misalnya untuk penambahan satu gitu ya. A sama dengan A plus satu gitu ya. Ini bisa pakai yang plus-plus ya. Atau untuk pengurangan misal minus-minus. Untuk negatif ini minus, positif plus. Dan ini juga untuk bolehan kebalikan nih. Ini pakai tanda seru ya. Ini untuk unary operator. Ini mirip dengan bahasa pemrograman lain ya teman-teman. Nah, ini sampai sini untuk materi kita kali ini. Ini biar teman-teman lebih paham ya untuk bahasa pemrograman Go ya. Jadi ini ada tugas ya buat teman-teman ya. Nanti saya siapkan juga untuk pengumpulannya di e-learning ya teman-teman ya. Jadi tugasnya juga cukup mudah teman-teman. Jadi teman-teman nanti buatlah sebuah program menggunakan bahasa pemrograman Go untuk melakukan operasi eh, eh, dan dua buah inputan bilangan. Jadi teman-teman cukup mudah untuk tugasnya. Jadi teman-teman buat eh, sebuah program di sini ya. Jadi mirip kalkulator ya. Cuman kalkulatornya di sini teman-teman ada inputan, yaitu dua buah inputan. Jadi bilangan A sama bilangan B gitu ya teman-teman ya. Nah, bilangan A sama bilangan B di sini bisa dilakukan operasi baik itu perkalian, penambahan, pengurangan maupun pembagian nih. Jadi nanti input dua buah bilangan dan juga nanti milih ya bisa mau perkalian, penambahan, pengurangan maupun pembagian. Jadi nanti untuk penampilannya, untuk outputnya merupakan hasil operasi matematika. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk tugasnya ada pertanyaan untuk tugas maupun untuk materi.
Bisa Pak, itu tugasnya dikumpulin di mana? Di e-learning nanti ya. Nanti saya buatkan ya untuk link pengumpulan tugasnya ya. Ada lagi yang ditanyakan? Itu metode pengumpulan tugasnya Pak, yang kita berikan itu dalam bentuk dokumentasi source code-nya atau gimana Pak? Ya, dokumentasinya. Jadi, oh ya, ini saya sekalian tuliskan nih. Dikumpulkan zip yang berisi file waktu dan jelas screenshot. Ini seperti ini ya. Jadi satu file yaitu zip saja yang formatnya zip. Nah, di zip sendiri ini sebetulnya ada dua file ya. Jadi ada file .go-nya untuk aplikasinya dan juga laporannya dalam bentuk PDF ya. Nah, di PDF ini teman-teman jelaskan untuk kodenya dan juga screenshot aplikasinya penggunaan seperti ini. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti dikumpulkan di e-learning ya, teman-teman ya. Sudah cukup jelas semuanya? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kita cukupkan ya untuk perkuliahan kita pada hari ini ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Yang masih di kantor, semoga nanti selamat ya sampai eh, tempat tinggalnya masing-masing. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.